Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang saya janjikan pada PTM sebelumnya, hari ini saya akan menjelaskan tentang penguraian gaya yang disebabkan oleh gaya atau gaya yang miring ya, atau dia membentuk sudut. Nah, ketika gaya yang membentuk sudut ini, kalau PTM kemarin kan gayanya lurus ke kanan sama lurus ke kiri gitu ya. Sekarang gayanya miring. Kita ingat bahwa pada pelajaran vektor, maka gaya yang mempunyai sudut itu harus diuraikan ke sumbu X dan ke sumbu Y. Yang namanya Fx dan namanya Fy. Fx itu nanti kalian bisa menghitung dengan F cos theta. Fy-nya bisa dihitung dengan F kali sin theta. Coba nanti dibuka lagi ya buku bab yang vektor. Penjelasan yang bab vektor. Kemudian ini yang arahnya ke bawah, ini adalah gaya berat. Kemudian yang arahnya ke atas, dia adalah gaya normal. Kemudian karena ini bidangnya kasar, maka pasti ada gaya gesek. Oke. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membagi gaya-gaya itu ke sumbu X dan sumbu Y. Kita lihat di gambar, di sumbu X tadi ada F cos theta yang ini. F cos theta yang ini, kemudian ada gaya gesek. Jelas yang positif adalah yang arahnya ke kanan, yaitu F cos theta. Yang negatif adalah gaya gesek, yaitu yang arahnya ke kiri di sini. Kemudian kalau dilihat kita yang ada di sumbu Y, yang arahnya ke atas dan ke atas dan ke bawah, itu ada F sin theta, kemudian ada gaya normal, kemudian ada gaya berat. Yang positif adalah F sin theta, yang positif adalah N, yang negatif adalah W. Nah, sehingga di sini kita bagi F sin theta-nya positif, W-nya positif, W-nya negatif ya, N-nya positif. Loh, kalau misalnya saya ganti Bu, yang ke atas negatif, yang ke bawah positif, tidak ada masalah. Untuk yang gaya di sumbu Y, mau yang ke atas positif, mau yang ke bawah negatif, itu terserah kalian. Tetapi kayaknya PTM sebelumnya kan kita sudah sepakati. Kalau yang ke atas kita pakai yang positif, kalau yang ke bawah kita negatif. Kemudian selanjutnya apa langkah selanjutnya? Kita masukkan ke persamaan. Kita punya persamaan sigma Fx sama dengan M kali A. Kenapa M kali A? Karena bendanya bergerak ke horizontal. Coba bayangkan deh, benda ini ditarik dengan gaya F, cuma talinya agak ngangkat. Jadi kalian punya mobil, kemudian kalian menarik mobil itu, tapi talinya nggak lurus, tetapi agak ke atas sedikit. Maka gerak mobil itu pasti akan juga ke kanan, ke arah tarikan. Kalau dia ditarik ke kanan ya berarti ke kanan. Sama dengan kasus ini. Jadi kalau di sini lihatnya arah panah. Kalau panahnya ke kanan berarti F-nya ke kanan. Berarti gerak bendanya ke kanan atau ke horizontal. Sedangkan yang sumbu Y nanti akan masuk ke sigma Fy sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena bendanya tidak bergerak ke sumbu Y. Nah, setelah itu kita masukkan sigma Fx sama dengan M kali A. Tadi kan gaya yang ada di sumbu X adalah F cos theta. F cos theta-nya positif, gaya geseknya negatif. Maka kita masukkan F cos theta-nya positif min gaya gesek sama dengan M kali A. Gaya geseknya kita uraikan menjadi mu kali N sama dengan M kali A. Nah, di sini juga begitu di sumbu Y. Kita tadi sudah F sin theta positif, W-nya negatif, N-nya positif. Sehingga F sin theta plus N min W sama dengan 0. Kemudian F sin theta plus W sama dengan W-nya dipindah ke ruas kanan. Kemudian N-nya sama dengan W min F sin theta. Nah, dari sini nanti ketemu pasang angkanya. Di sini kan kemarin W kan sudah ada rumusnya ya. W kan sudah ada rumusnya, tinggal ngitung, masukkan angkanya di sini. Kemudian N yang kalian peroleh di sini masukkan ke N di sini.
baru nanti akan bertemu dengan A-nya berapa. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan di dalam grup ya. Selamat bekerja untuk soal yang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.